Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan CRPD MHKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 22 Januari 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 377 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita sekalian. Selamat menikmati kebaikan Tuhan untuk hari yang Tuhan telah berikan kepada kita sekalian. Firman Tuhan hari ini menunjukkan sekali lagi tentang bagaimana kebaikan dan sifat Tuhan yang tetap mengasihi kita. Ia tahu bahwa setiap orang tidak akan pernah ditinggalkan dengan kata tidak akan dibuang. Biasanya bahasa dibuang itu suatu hal yang tidak terpakai, suatu hal yang tidak lagi disenangi, suatu hal yang tidak lagi diperlukan. Tuhan tidak akan membuang umatnya karena namanya yang besar. Ternyata sifat Allah ini berkaitan dengan namanya. Nama Allah adalah nama yang tidak hanya melihat keterbatasan, namun juga mampu melihat bagaimana ciptaannya adalah sempurna. Ketika kita melakukan kesalahan atau sesuatu yang kurang baik, atau juga berkenan, berbeda dengan kebiasaan yang tak jarang menimbulkan perasaan malu dan takut, tidak enak hati, merasa hina dan rendah. Tak heran jika pelaku dosa kemudian berusaha menghindar, menyingkir dari komunikasi setelah melakukan kesalahan. Bangsa Israel mengaku telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Selain dosa masa lalu, mereka mengaku telah menambah daftar dosa dengan meminta raja. Meskipun demikian, mereka meminta Samuel mendoakan mereka. Samuel menguatkan mereka agar mereka tetap percaya kepada Tuhan. Samuel mengajak mereka tetap hidup mengikut Tuhan. Mereka tidak boleh berhenti,
apalagi berpaling dan meninggalkan Tuhan untuk mengikuti dewa-dewa lain yang tidak akan menolong mereka. Samuel menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan telah berjanji untuk menjadikan mereka umatnya dan tidak akan meninggalkan mereka. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa malu dan takut karena telah berbuat dosa tidak selamanya buruk. Hal ini dapat membawa manfaat jika disikapi dengan bijak dan ditindaklanjuti dengan pertobatan. Malu dan takut karena dosa dapat dijadikan pelajaran supaya tidak melakukannya lagi. Hal yang tak kalah penting adalah mengingat bahwa Tuhan satu-satunya mampu memerdekakan dan melepaskan kita dari dosa. Karena itu, alih-alih menjauh dari Tuhan, kita harus berusaha semakin dekat kepadanya karena Allah sudah berkenan kepada umatnya. Biarlah kita yang sudah diperkenankan dalam kasih-Nya yang teramat besar kepada kita sebagai umatnya, kita pun punya kesempatan. Jika kita ditegur, berarti kita dikasihi. Itulah bentuk didikan Tuhan. Dan didikan ini adalah undangan kepada kita untuk mengingat nama Tuhan yang besar, nama yang selalu kita panjatkan dalam doa, nama yang selalu mengingatkan kita bahwa kesetiaan Tuhan tidak akan pernah pudar. Dan nama Tuhan adalah nama yang harus dihormati. Dan terakhir, pemilihan Tuhan tidak pernah salah. Karena itu bersyukurlah dan lakukanlah kebermanfaatan untuk bersaksi tentang kebesarannya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan kemerdekaan itu, dan kami bersyukur, dan ajarlah kami untuk memuliakan nama-Mu. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati-Mu dan menyertai-Mu. Amin.